Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky selaku PJ daripada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Juga terima kasih kepada Pak Legia selaku dosen kuliah Ilmu Sosial Dasar. Baik, pada kesempatan ini terima kasih telah memberikan kami kesempatan kepada kelompok 12, yaitu terdiri dari Dian Ilmayana, saya sendiri, kemudian ada Mbak Lulu Kansa, dan Mas Wisnu Gumilar. Baik, pada kesempatan ini, kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai perubahan sosial. Oke, Mbak, next. Adapun pembahasan untuk perubahan sosial yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian daripada perubahan sosial, kemudian akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk daripada perubahan sosial itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor terjadinya perubahan sosial, dan terakhir dampak yang diberikan terhadap perubahan sosial itu sendiri. Next. Gangguan kayaknya ya Mbak Dian ya. Oke, saya lanjut ya, maaf tadi kelempar keluar. Oke, kami akan bahas yang pertama, yaitu pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama dari Kingsley Davis, yang mana dia memaparkan bahwasanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi karena di dalam struktur dan fungsi daripada masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut dari McIver, perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan-perubahan yang mana perubahan ini terjadi karena adanya interaksi sosial ataupun perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Selanjutnya pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, yaitu adalah perubahan yang mana perubahan ini terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya yang termasuk daripada nilai-nilainya, kemudian sikapnya, dan juga perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu menurut William Ogburn, di sini dia menjelaskan bahwasanya pengertian daripada perubahan sosial ini yaitu dengan perubahan sosial ini terjadinya atau dengan membuat batasan ruang lingkup terhadap perubahan tersebut, yang mana batasan ruang lingkup itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik secara yang bersifat material maupun yang bersifat imaterial. Selanjutnya pengertian perubahan sosial menurut Abdul Shani, bahwasanya perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan yang mana biasanya terjadi bisa dikarenakan kemajuan atau juga bisa dikarenakan terjadinya suatu kemunduran. Terus yang terakhir, perubahan sosial menurut Gilin dan Gilin, bahwasanya perubahan sosial itu sendiri adalah sebagai bentuk suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, ataupun kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri. Next, Mbak. Nah, dari pengertian perubahan sosial menurut para ahli tadi, maka bisa kita simpulkan secara umum bahwasanya
perubahan sosial itu adalah sebagai suatu proses pergeseran atau proses berubahnya struktur di dalam masyarakat, yang mana perubahan tersebut meliputi pola pikirnya, kemudian sikapnya, juga kehidupan sosialnya, yang mana perubahan tersebut nanti adalah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik ke depannya. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial yang terdiri dari 3 bentuk, yang mana akan dibahas oleh rekan saya, Mbak Lulu Kansa. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dian. Kita lanjutin. Untuk bentuk-bentuk perubahan sosial ada 3 macam. Yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Yang kedua, perubahan yang dikehendaki dan direncanakan, dan tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga, ada perubahan besar dan kecil. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan evolusi, perubahan yang terjadi dalam waktu lama. Misalnya proses modernisasi terjadi ketika perubahan sistem terjadi seperti perubahan sistem transportasi. Kemudian yang kebalikannya perubahan revolusi yaitu perubahan yang dalam waktu cepat. Contohnya revolusi industri di Inggris. Kemudian yang kedua perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perencanaan oleh pihak yang menghendaki atau yang biasa disebut regional change. Kemudian kebalikannya yaitu perubahan yang tidak direncanakan adalah berlangsung dari luar kehendak masyarakat, jadi memang tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga ada perubahan besar yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung. Sedangkan untuk perubahan kecil yaitu terjadi apabila pada unsur-unsur struktur sosial yang terjadi di unsur-unsur struktur sosial yang tidak terlalu berpengaruh. Kemudian faktor terjadinya perubahan sosial berikut merupakan faktor perubahan yang dari dalam masyarakat. Yang pertama yaitu perubahan penduduk. Yang kedua ada pemberontakan atau revolusi. Yang ketiga peranan nilai yang diubah. Yang keempat ada peranan tokoh karismatik. Yang kelima faktor penemuan baru. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor dari luar masyarakat. Ini terdiri dari pengaruh lingkungan, alam, kemudian ada faktor dari kebudayaan masyarakat, yang ketiga terjadinya perang. Jadi kita bisa simpulkan faktor pendorong perubahan yaitu faktor adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, bisa juga difusi penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat, kemudian juga bisa dari sistem pendidikan yang maju, kemudian sikap dari masyarakat yang ingin maju juga faktor-faktor lainnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Wisnu. Dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Adapun kelanjutannya faktor penghambat perubahan. Perubahan sosial seringkali dihambat kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat atau tidak maju, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan tertanam kuat sekali. Rasa takut akan terjadinya disintegrasi dan sikap yang tertutup dari suatu masyarakat. Hambatan juga terjadi seperti adanya sifat ideologis dan hakikat hidup. Next. Ya, dan dampak perubahan sosial yang terakhir adanya globalisasi dan modernisasi yang terjadi dalam masyarakat, selain membawa pengaruh positif juga membawa pengaruh negatif. Next, Mbak. Oke, demikian pemaparan presentasi dari kelompok 12 tentang perubahan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan mungkin bisa di
kumpulkan dulu, atau dari teman-teman ada yang mau bertanya? Izin bertanya untuk kelompok 12, saya juga Kartika dari kelompok 12. Silakan Bu Yuda. Mau nanya aja nih Mas sama kelompok 12. Menurut kelompok 12 itu gaya hidup masyarakat sekarang itu mempengaruhi perubahan budaya sosial nggak ya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Paling saya jawab dulu ya, atau ada yang lagi mau bertanya lagi? Izin bertanya, A. Iya, silakan. Mbak Melita Putri ya. Jadi A, kalau dalam perubahan sosial itu sejauh mana kemajuan teknologi berperan dalam perubahan sosial masyarakatnya, A? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Paling kita jawab dulu aja ya sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama dari Bu Yuda. Tadi kalau nggak salah menanyakan apakah gaya hidup masyarakat mempengaruhi perubahan budaya sosial. Ya, dengan seiring perkembangan zaman dan pola hidup instan merupakan faktor terbesar adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini merubah hampir seluruh aspek kehidupan karena semakin instan dengan cara masyarakat hidup seperti sekarang ini. Dan adanya juga ini karena dampaknya perubahan dan ada perubahan sosial yang dipengaruhi globalisasi dan modernisasi. Mungkin segitu jawabannya. Apakah sudah cukup, Bu Yuda? Cukup Kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin dijawab sama rekan saya. Nanti, Mbak, silakan. Baik, saya akan coba jawab pertanyaannya Mbak Melita, yaitu sejauh mana kemajuan teknologi berperan dalam perubahan sosial masyarakat. Jadi kemajuan teknologi ini itu dia sangat berperan dalam kehidupan manusia karena bisa kita ketahui yang mana dulunya itu serba dilakukan secara manual. Kalau sekarang kan dilakukan serba otomatis dan canggih. Nah, itulah salah satu bentuk yang mana menjadikan perkembangan teknologi ini sangat berperan dalam seluruh aspek dan gaya hidup manusia saat ini. Ya, makasih Mbak Dian. Ya, sama-sama Mbak Melita. Ada lagi pertanyaan? Ya gimana? Nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi mungkin dicukupkan sekian
presentasi dari kelompok 12 dan dilanjut dengan kelompok 13. Demikian pembahasan tentang perubahan sosial dari kelompok 12. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dimulai aja atau gimana? Oke. Kita mulai ya, Mbak Melita. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan mencoba mempresentasikan tugas makalah dari Pak Legia dengan judul Sistem Perekonomian. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Fahru Roji, lalu Mbak Melita, lalu yang ketiga Mbak Yuda Kartika. Next. Sistem perekonomian menurut beberapa sumber, yaitu pengertiannya menurut Suroso tahun 2014, dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua menurut Dumairi tahun 2006, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Lalu yang ketiga menurut Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agent-agent ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Lalu yang keempat menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith dari tahun 1723 sampai 1790, sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Next. Jadi kesimpulannya sistem ekonomi dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Lalu sistem ekonomi itu sendiri suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
atau bernegara. Next. Menurut dari beberapa elemen sistem ekonomi, diantaranya unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga. Lalu pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, manusia, dan sumber daya kapital, serta sumber daya teknologi. Next. Mekanisme yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi diantaranya pandangan hidup, cara hidup, dan ideologi. Next. Nah, tujuan sistem ekonomi menurut Supriyanto yaitu diantaranya menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Lalu mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, dan investasi. Lalu mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Lalu memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Next. Nah, fungsi sistem ekonomi itu sendiri diantaranya yaitu memberikan stimulus atau rangsangan untuk bidang produksi, lalu menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian, lalu menyediakan metode atau mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi antar anggota masyarakat dapat terlaksana dengan adil dan lancar. Lalu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan baik. Lalu sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Lalu berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian dan sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Next. Nah, macam-macam sistem ekonomi itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu satu sistem ekonomi tradisional, lalu ada sistem ekonomi kapitalis, lalu ada sistem ekonomi campuran, lalu ada sistem ekonomi komando, lalu ada sistem ekonomi Pancasila, dan ada sistem ekonomi Islam. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan dibacakan oleh teman ya, yaitu Mbak Melita. Silakan, Mbak. Ya, baik teman-teman. Pertama, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat tradisi. 6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelemahan ekonomi tradisional yaitu 1. Pola pikir masyarakat yang secara umum masih statis. 2. Hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. 3. Kegiatan ekonomi yang hanya terbatas sebagai pemenuh kebutuhan hidup, bukan peningkat kesejahteraan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yaitu 1. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. 2.
tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatannya cenderung merata. Ketiga, kegiatan perekonomian berjalan berdasarkan kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. 4, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam sistem ekonomi sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kelima, di dalam sistem ekonomi itu tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem ekonomi lainnya. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Yaitu landasan dari sistem ekonomi kapitalis adalah kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi kemakmuran individu. Menurut Winardi, tahun 1990, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif, menjadi ciri utama dalam sistem ini. Sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi yang mendominasi dari sistem ekonomi yang dipakai negara-negara saat ini. Ciri produksi ditahan bebas memilih pekerjaan, mekanisme pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The invisible hand yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba, paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno disebut hedonisme. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan keuntungan sendiri. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Selanjutnya, tidak ada persaingan sempurna. Kemudian, sistem ekonomi komando atau terpusat atau komunis. Pertama, sistem ekonomi komunis adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Sistem ekonomi komunis kita dapati pada berbagai negara seperti di Rusia dan RSC atau Republik Rakyat Cina. Dalam sistem ekonomi komunis, negaralah yang menerangkan atau menetapkan pada orang-orang perseorangan. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat komunis, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando atau terpusat komunis, pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Ketiga, relatif mudah melakukan distribusi, pendapatan jarang terjadi krisis ekonomi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Yuda Kartika, silahkan. Terima kasih Kak Melisa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya melanjutkan tentang kelemahan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat komunis. Kelemahan dari sistem ekonomi. Kedengeran suaranya? Pertama, mematikan Kecil suaranya. Halo? Oke, lanjut. Kelemahan dari sistem ekonomi ini, yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Next, Kak. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ekonomi ini juga sulit melakukan transaksi.
membatasi kebebasan dan mengabaikan pendidikan moral. Ini menurut Suaidi dan kawan-kawan tahun 2016. Next, Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini atau yang biasa disebut dengan mix ekonomi merupakan paduan dari dua bentuk sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi sosialis dan kapitalisme. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar yang terkendali oleh aturan pemerintah. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran antara lain Indonesia, India, Filipina, Malaysia, Maroko, Prancis, Mesir, dan juga Australia. Next, Kak. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah yang membatasi pihak swasta dalam mengelola sektor tertentu, khususnya bidang-bidang yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Selanjutnya, pemerintah yang juga memiliki kewenangan dalam kebijakan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah juga turut campur tangan dalam segala kegiatan perekonomian dengan dapat mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi. Yang terakhir, pemerintah yang mengakui hak milik perorangan selama hal tersebut tidak akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Next. Sistem ekonomi campuran ini memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, hak individu diakui. Lalu penetapan harga dalam perekonomian lebih terkendali. Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Lalu adanya kebebasan berusaha, kestabilan ekonomi lebih terjamin, dan juga pemerintah memperhatikan usaha sektor menengah dan kecil. Next. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran antara lain beban pemerintah lebih besar daripada beban swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Sistem terpusat mematikan potensi dan kreasi warga. Sistem free fight liberalisme, yaitu persaingan bebas tanpa batas. Yang terakhir, sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam atau ideologi Al-Quran dan Sunnah. Menurut Qardawi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasikan yang beraneka ragam. Tapi, pada sistem ekonomi ini menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip, dan juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik ada perbedaannya. Sistem ekonomi ini sudah diterapkan di beberapa negara antara lain Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki, dan juga Bahrain. Next. Keunggulan dari sistem ekonomi ini, yang pertama, sistem ekonomi ini menganut paham bahwa harta ini kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta karakteristik. Ekonomi yang terikat dengan akidah, syariah, hukum, dan moral, menciptakan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum. Kebebasan individu dijamin dalam Islam, individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan dari sistem ekonomi ini juga negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian Islam, memperkenalkan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Larangan riba Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita, Republik Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila menurut Mubiarto adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha personal.
Sistem ekonomi Pancasila menjadi sumber ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila membawa keharusan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ekonomi ini juga disebut demokrasi ekonomi. Tokoh-tokoh yang berperan sebagai pendiri dan pendukung sistem ekonomi Pancasila antara lain Muhammad Hatta, Wilopo Wijoyo Nitisastro, Prof. Ubiarto, Prof. Dr. Emil Samli Prof. dan Dr. Sumitro Joho Kartikusumo. Next. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Oh, mohon maaf, karakteristik sistem ekonomi Pancasila dulu. Karakteristik kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Next. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ini, yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. Operasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Next. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Potensi inisiatif dan kreasi masing-masing warga negara dikembangkan sepenuhnya selama tidak merugikan untuk kepentingan umum. Warga negara mempunyai kebebasan dan menentukan pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkan. Perekonomian dibuat sebagai upaya bersama terhadap asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting untuk negara menguasai kepentingan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sistem free-fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Sistem etatisme, negara sangat berperan yang juga mematikan potensi serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang terakhir, pemusatan kekuatan ekonomi di suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Ya, silakan teman-teman bagi ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Mbak Anin. Ya, boleh. Kalau kenapa di negara-negara yang berkembang itu ekonomi tradisional itu kurang berkembang ya, Mbak? Di banyak negara gitu, nggak cuma di negara berkembang aja sih. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya, silahkan. Silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa sistem ekonomi Islam belum bisa diterapkan di Indonesia? Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi gimana? Ya, kedengaran kan ya? Ya, kedengaran. Kedengaran kok ya. Terima kasih Mbak Ira pertanyaannya. Ya. Izin bertanya. Boleh, A. Kenapa di Indonesia diterapkan sistem ekonomi Pancasila? Apa kelebihannya ya? Atau nuhun. Siap, terima kasih pertanyaannya. Ya, sami-sami A. Baik, teman-teman, sudah 3 pertanyaan sepertinya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Mbak Anin akan dijawab oleh rekan saya, Mbak Yuda Kartika. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anin. Tadi pertanyaannya, mengapa saat ini sistem ekonomi tradisional kurang berkembang di banyak negara di dunia ya? Iya, Mbak. Izin menjawab, ini sepengetahuan dari kelompok kami. Karena pada perekonomian tradisional ini, masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula, masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari luar. Sehingga untuk perkembangan zaman sekarang ini, sistem perekonomian ini sudah mulai ditinggalkan. Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, masyarakat ini sudah sudah melihat keuntungan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gimana, Mbak? Ya, oke Mbak, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ira, saya akan coba menjawabnya. Tadi pertanyaannya itu, mengapa sistem ekonomi Islam belum bisa diterapkan di Indonesia? Ya, Mbak? Iya. Pertanyaannya itu? Iya, Mbak. Oh iya. Saya akan coba menjawabnya, tapi mohon maaf kalau ada kurang dalam jawabannya. Mohon teman-teman yang lain apabila ada jawaban yang lebih lengkap bisa diutarakan di sini. Jadi baik, saya akan coba menjawabnya. Mengapa sistem ekonomi Islam belum bisa diterapkan di Indonesia itu, yaitu sistem ekonomi Islam itu sulit untuk diterapkan di Indonesia karena adanya beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk umat Islam sendiri belum tahu arti dan makna ekonomi Islam secara mendalam. Kedua, kurangnya keyakinan masyarakat mengenai keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam.
Kemudian negara Indonesia juga merupakan bukan negara Islam, jadi mungkin belum bisa diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Mbak Ira bagaimana? Makasih ya Mbak. Oh iya, sama-sama Mbak. Selanjutnya pertanyaan dari Wisnu. Sebentar. Akan dijawab oleh rekan saya, Pak Fahru Rozi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang kelebihan sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan Indonesia. Begitu ya, Mas Wisnu? Iya, yang itu. Baiklah. Akan saya coba jawab. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila itu yaitu dari sistem pengelolaan perekonomian yang berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Dan perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi untuk kemakmuran rakyat kelebihannya. Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat tersebut. Mungkin itu aja ya jawaban dari saya. Gimana Mas Wisnu? Cukup, terima kasih. Baik teman-teman, semua pertanyaan sudah kami jawab. Mungkin ada selanjutnya kami akan akhiri ya kalau tidak ada tambahan. Bagaimana Bapak PJ? Mau maju ke kelompok selanjutnya saja atau bagaimana? Gimana teman-teman? Mau maju ke kelompok selanjutnya aja? Kalau udah cukup nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, teman-teman silakan untuk kelompok berikutnya. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 13. Silahkan untuk kelompok berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai perilaku dan karakter. Di sini kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Fatia Ayu Sinta, kemudian Ibu Zutarti dan Bapak Muhammad Fadli. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Yang pertama adalah pengertian perilaku. Perilaku adalah perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Faktor pembentuk perilaku. Yang pertama, genetika, norma sosial, sifat, dan kontrol perilaku pribadi. Genetika adalah pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Kemudian sifat adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.
Norma sosial yaitu panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Kontrol perilaku pribadi, kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, faktor predisposisi atau pemudah. Faktor positif yang mempermudah terwujudnya praktek, contohnya kepercayaan, keyakinan, pendidikan, motivasi, persepsi, dan pengetahuan. Faktor pendukung atau pemungkin, yang mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku. Kemudian faktor pendorong, kelompok referensi dari perilaku masyarakat dipengaruhi oleh orang-orang penting. Domain perilaku yang pertama pengetahuan, sikap, serta praktek dan tindakan. Yang selanjutnya pengertian karakter. Karakter adalah kualitas moral untuk kelangsungan hidup manusia. Kualitas moral adalah harapan, semangat, rasa syukur, cinta, dan rasa ingin tahu berkorelasi tinggi dengan ukuran kepuasan hidup, termasuk kualitas kesopanan, apresiasi, keindahan, dan cinta belajar. Pengertian karakter menurut para ahli. Menurut Agus Zainul Fitri dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian menurut Mukhlas Samani Haryanto berpendapat bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Zutarti. Baik, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terdapat pada karakter. Yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melakukan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, yaitu jujur, yaitu perilaku yang didasari pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Next. Selanjutnya, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selanjutnya, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Selanjutnya, mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung dalam orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Selanjutnya, semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Selanjutnya, bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik.
Selanjutnya cinta damai, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat. Selanjutnya gemar membaca, yaitu kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. Selanjutnya, peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Peduli sosial yaitu sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya, sikap tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Selanjutnya, tujuan perilaku dan karakter, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Selanjutnya, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, perilaku dan karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang khas atau yang melekat pada diri seseorang yang mendasari cara pandang, berpikir, dan berperilaku dalam lingkungan, keluarga, ataupun masyarakat. Yang kedua, perbedaan antara perilaku dan karakter, yaitu perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Sedangkan karakter lebih kepada sikap batin, bawaan yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya yang sering disebut watak. Selanjutnya, sedangkan karakter lebih kepada sikap batin bawaan yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat. Tujuan dari pendidikan karakter adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai positif untuk membentuk akhlak yang sesuai dengan harapan, juga mendasarkan dan memfasilitasi bentuk pendidikan yang baik dan positif, sehingga peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang unggul, bermartabat, dan memiliki wawasan yang luas. Demikian presentasi dari kelompok 14. Jika ada pertanyaan, bisa langsung. Terima kasih. Baiklah, dari kelompok 14, kalau nggak ada yang mau ditanya, langsung saya alihkan ke Pak Legia. Bapak Legia, waktu dan tempat kami persilakan.
berfungsi. Kedengeran nggak kira-kira? Kedengeran, Pak. Ya, baik. Saya nggak pakai kamera ya, saya lagi error nih. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan materi yang terakhir ini adalah karakter ya, berkaitan dengan karakter. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau saya melihatnya pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari sejak dini. Artinya dipersiapkan gitu, dipersiapkan baik itu lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah tangga gitu ya. Dan karakter itu, pendidikan karakter itu saya menyebutnya rutinitas yang dia harus lakukan gitu ya. Terus dicoba, terus dilatih dan seterusnya, sehingga itu menjadi kebiasaan dari anak-anak didik kita, atau mungkin kalau misalnya kita lihat anak kita yang mempunyai karakter yang unggul misalnya, itu memang harus persiapan. Ada sebuah kesinkronisasian antara pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah gitu ya. Memang sih untuk membentuk itu diperlukan sekali kalau misalnya anak-anak kita misalnya ada di rumah misalnya gitu ya, terus pendidikannya terus di sekolah umum gitu ya. Nah, ini harus ada komunikasi antara kita sebagai orang tua dengan lembaga pendidikan gitu, sehingga apa yang diinginkan atau mungkin yang sudah diprogram pendidikan karakter di sekolah itu bisa berlanjut ya. Jangan sampai ini terjadi kontradiktif antara misalnya yang sudah diprogram di sekolah terus di rumah berbeda gitu, sehingga agak berat untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang jelas ketika anak-anak didik kita atau anak-anak kita itu menjadi karakter yang unggul tadi gitu ya. Itu mungkin catatan saya yang pertama. Yang catatan saya kedua, pendidikan karakter memang lebih mengena atau mungkin lebih mudah dan gampang dilakukan di lembaga pendidikan yang di pesantren misalnya, di berasrama misalnya, atau mungkin juga boarding school misalnya. Nah, itu mungkin lebih lebih mudah untuk bisa mengontrol dan sebagainya sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi lebih mendukung gitu, karena kan itu terus dilakukan. Misalnya saja saya contohkan ketika anak-anak yang terutama yang anak-anak yang beragama Islam misalnya, ketika dia ditempatkan di boarding school atau di pesantren, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk sebuah karakter. Misalnya ketika dia mulai bangun pagi itu kan misalnya jam 4 harus sudah mulai start tuh bangun gitu ya. Terus dilakukan dengan kegiatan misalnya sholat malamnya sampai subuh, menjelang subuh ya. Setelah itu subuh berjamaah dan seterusnya, ada lagi kegiatan-kegiatan rutinitas sampai dia tidur lagi, itu punya kegiatan-kegiatan. Maka pada usia kemarin kan kita sudah bahas bahwa usia perkembangan ini dilihat nih perkembangannya kan, kalau misalnya kita bagi menjadi 3 bagian, misalnya usia anak-anak yang punya karakternya seperti kita anggap anak itu sebagai raja gitu ya, ya kita siapkan mereka atau kita layani gitu ya. Ya itu sesi pertama gitu ya. Sesi kedua kan nanti kita rubah usia yang tadi itu tidak lagi kita harus men-service gitu ya, tetapi tempatkan mereka itu sebagai tawanan. Kemarin kita sudah bahas tawanan itu artinya menerapkan disiplin yang itu terukur bahasanya. Dan tahapan ketiga adalah ya, jadikan anak-anak kita itu sebagai anak-anak yang bukan lagi sebagai anak-anak yang tadi tuh disiplin nggak kena gitu ya. Pada usia-usia misalnya usia 17 tahun ke atas nggak bisa tuh jadi anggap mereka itu sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai bukan lagi sebagai antara orang tua dengan ini lagi, menempatkan posisi itu ya, bukan berarti meninggalkan itu, tapi menempatkan posisi. Jadi untuk menyelesaikan problem masalah
anak-anak yang usia itu lagi nggak bisa lagi dikatakan jangan, nggak bisa lagi menerapkan disiplin, nggak. Komunikasi, kenapa sih begini, kenapa sih gitu, apa sih problemnya, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Komunikasi itu ya. Nah itu akan mengena ketika kita mulai menempatkan mereka itu di tempat-tempat yang rutinitasnya itu terjamin, yaitu di lembaga-lembaga misalnya yang berasrama tadi gitu ya. Yang selanjutnya adalah pertanyaannya adalah ketika karakter itu apakah akan bisa pada usia-usia kita nih gitu. Usia-usia yang sudah dewasa misalnya 21 tahun ke atas atau mungkin 30 tahun ke atas gitu ya. Apakah bisa karakter itu merubah menjadi karakter-karakter yang kokoh, yang unggul dan seterusnya gitu ya. Pada saat kuliah, saya tanyakan ke dosen saya gitu ya. Apakah bisa nih usia-usia ini, misalnya saja saya contohkan gitu ya, dikaitkan dengan penghafalan gitu. Kemarin saya juga sudah sampaikan misalnya hafalan Al-Quran pada usia-usia misalnya usia-usia dewasa lah gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Tetap saja dia bilang itu antara karakter dengan penghafalan itu gitu ya, itu agak berat dibandingkan dengan pendidikan karakter yang pada usia-usia perkembangan tadi itu gitu ya. Bisa berubah tetapi tidak begitu signifikan gitu ya. Termasuk juga misalnya sering kita mendengar atau mungkin sering ada iklan orang-orang tua, orang dewasa terus misalnya bisa hafal 30 juz pada usia-usianya udah 60 tahun gitu ya. 50 tahun, bahkan 70 tahun gitu ya. Saya tanyakan bisa nggak kira-kira? Ya tetap saja tidak bisa. Apa yang terjadi dengan para sahabat-sahabat Rasulullah kan, ketika sahabat-sahabat Rasulullah kan penghafal itu pada usia-usia yang usia-usia yang sudah dewasa, artinya kan udah 40 tahun ke atas, 50 bahkan sudah sampai 60 tahun gitu ya. Nah, ada satu poin di sini adalah motivasi. Nah, motivasi itulah yang membuat orang itu menjadi cepat. Kalau tadi hafalan cepat jadi hafal karena motivasi itu gitu ya. Dan karakter tetap saja bisa nggak berubah? Ya bisa, karena ada motivasi yang bisa merubah menjadi karakter yang lebih unggul misalnya gitu ya. Nah, artinya bisa, tetapi memang catatannya adalah memang lebih lambat ketimbang misalnya dibandingkan dengan pendidikan akan dilakukan oleh anak-anak kita misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin catatan saya berkaitan dengan karakter. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kita diskusikan berkaitan dengan karakter ini. Ada yang mau kita diskusikan? Apa cukup ya? Kalau udah malam juga. Saya mau ngasih tip aja, kita sering mendengar, melihat bahkan dengan mata kepala kita, baik itu di media sosial dan sebagainya, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang liar dalam tanda kutip ya. Liar itu suka berteriak-teriak atau mungkin suka memberontak misalnya gitu ya. Itu terjadi pada anak-anak kita gitu ya misalnya. Kira-kira tipnya apa gitu untuk mengatasi anak-anak yang kita sedang memiliki karakter seperti itu. Mungkin karena lingkungan dan sebagainya menyebabkan dia itu menjadi seperti itu. Mungkin bisa jadi dia melihat dari TV, melihat dari di YouTube, melihat dari media sosial sehingga dia bisa berubah itu semua. Sehingga hal-hal misalnya teriak-teriak atau mungkin berontak itu hal yang biasa. Persepsinya menjadi hal yang biasa gitu ya. Padahal ini anak-anak yang itu ya. Saya juga sempat itu kalau lihat dari anak-anak saya itu, saya lihat
sempat gitu ada sewaktu-waktu ada satu anak saya itu ada yang kayak begitu tuh, mulai nangisnya agak berbeda dengan seperti biasanya gitu ya, agak sedikit inilah gitu ya, berbeda lah dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Nah, saya melihatnya memang ada sesuatu yang salah nih gitu dari apa yang dia dapat bukan di kita, tetapi mungkin dilihat dari media-media sosial sehingga berubah. Kira-kira apa yang dilakukan ya untuk ini? Saya kasih tip nanti. Mas, lalu apa, Peri? Apa yang dilakukan? Biasanya untuk untuk menetralisir anak-anak kita yang membelotak, anak yang teriak, atau mungkin itu kan luar biasa gitu ya. Atau mungkin ketika kita mengajak ke mall atau bikin belanja, itu sering terjadi tuh, anak-anak kita nangis untuk tidak mau pulang, akhirnya orang-orang tua yang ngajaknya menjadi emosi dan seterusnya gitu. Itu dan sering terjadi gitu. Kira-kira untuk supaya itu tidak terjadi gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Itu memang harus rutinitas. Karena itu pendidikan karakter. Kira-kira apa ya? Mas Peri, apa yang dilakukan kira-kira? Atau Pati? Atau Rizky? Mau coba jawab ya Pak. Biasanya sih kalau anak-anak suka, misal di mall suka minta sesuatu terus sampai yang guling-guling gitu, biasanya sih didiemin dulu sampai dia capek, terus paling nanti kalau dia udah agak tenang baru kita kasih pengertian gitu, kalau yang dia minta nggak mesti didapetin sekarang kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu Pak. Makasih. Ya, oke. Jadi itu dulu ya, diolok dulu gitu ya. Sehingga berhenti baru nanti diarahkan. Terus yang lain kira-kira apa? Ini kan psikologis ya. Psikologis. Maka sentuhannya pun harus psikologis. Bukan karena itu ya, tapi psikologis saya melihatnya. Apa kira-kira? Retno atau Pak Peri monitor? Kalau Retno gimana Retno? Kalau saya sih sebelum misalnya ke mall itu kadang suka kita kasih tahu dulu Pak, kita bikin perjanjian dulu sebelumnya, gitu. Ada MOU ya? Ayo yang anak perkembangannya usia SD atau SMP kan, SMP awal SMP kali ya, rata-rata tuh rentangnya ada TK sampai SMK SD, SMP-nya SMP yang di awal yang mungkin kelas 7 atau kelas 8 jarang lah gitu. Apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lembut, anak-anak yang tidak memberontak, anak-anak yang bisa diatur gitu ya. Lembut hatinya gimana sih? Gitu ya. Ya, saya sih biasanya Pak, kalau mau ke mana-mana tuh anak dikasih makan dulu Pak. Sebelum iya, karena kalau perutnya lapar kadang-kadang begini lebih tenang gitu kan, jadi nggak lapar dari perut, jadi lapar dari ke mata gitu Pak. Nah, terus yang kedua adalah dialihkan perhatiannya agar tidak fokus ke hal yang baik, dan kalau anak kita mau lemah lembut ya kitanya juga harus lemah lembut. Mereka kan mencontoh dari apa yang kita lakukan biasanya gitu.
Itu yang ketiga ya kita Pak gitu Pak. Wah, ya jampi-jampi. Apa ya kalau dari mertua tuh bilang gitu ya sebelum tidur dikasih hatinya diambil oleh kita gitu. Ya mungkin kesannya kayak agak kuno tapi it works for me Pak. Gitu Pak, itu dari saya sih kayak gitu. Bahasa kitanya jampi itu doa gitu ya. Kalau ya bahasa gitu Pak. orang tua, apa ya? orang tua Zaman dulu, tapi kalau kita kan ya dengan apa namanya dengan doa-doa, kemudian kita berikan masukan-masukan ketika dia mau tidur tuh Pak. Di situ kan saya pernah ada dapat informasi kalau pasti Mas ya tiba-tiba apa tuh bahasanya tiba-tiba tuh begitu Pak. Oke, siap. Saya teringat tadi tuh statement yang pertama berkaitan dengan kuncinya di lapar gitu ya, di perut gitu ya. Jadi dulu itu saya kan hobi saya sepak bola gitu. Di tim saya itu ada orang Papua gitu. Yang Papua kebetulan manajer saya itu paham lah kalau dia manajer karakter-karakter dari setiap daerah gitu ya. Nah, ketika sebelum bertanding itu kalau kita kan sebelum bertanding perut itu memang 2 jam lah paling tidak gitu ya. Itu jangan isi gitu. Kalau misalnya mau makan ya sebelum ya 2 jam lah batasannya gitu ya. Ketika nanti kalau 2 jam 1 jam gitu itu mungkin agak berat gitu di pencernaan dan perut sehingga tidak optimal dalam latihan atau mungkin bertanding. Nah itu tidak berlaku ternyata pada orang-orang Papua gitu ya. Sehingga saya lapar, langsung tuh manajernya gimana caranya cari makanan gitu ya. Cari makanan untuk bukan ngasih buat semuanya, buat tim ini, tapi orang Papua itu gitu. Jadi harus dikasih makan nih orang Papua nih, kalau misalnya nggak dikasih makan gitu ya, bisa repot bahasanya gitu ya. Dan iya gitu dikasih makan gitu. Sehingga ketika itu langsung semangat sampai bisa bertanding. Kalau saya nggak bisa begitu kan. Nah itu karakter-karakter kan sudah kebiasaan dari daerah-daerah seperti itu kali ya. Karena dia tahu pokoknya udah orang Papua nggak bisa dikasih ini. Maka biasanya dikasih makan kenyang dia. Ya, mungkin karakter itu bisa dilakukan nih misalnya di orang-orang OPM di sana atau orang Papua itu kalau misalnya di mereka sejahtera bahasanya gitu ya. Saya tidak akan minta merdeka gitu. Kuncinya tadi benar tuh gitu. Perutnya ini kan jadi diisi dulu dengan kesejahteraan tentunya gitu, bukan hanya untuk kasih makan saja tapi kesejahteraan. Kalau itu kan bisa dilakukan gitu ya. Ada lagi kira-kira yang mau kasih masukan gimana gitu? Ya coba dilihat bagi mereka ini cermin juga buat kita semua gitu ya. Kira-kira seseringkah kita memeluk anak-anak kita tuh, atau mungkin yang sudah nikah, yang belum nikah mungkin bisa buat teori aja nih gitu ya. Bagi mereka-mereka yang sudah punya anak usia perkembangan, sering nggak anak-anak itu kita peluk gitu ya. Itu terjadi pada orang-orang yang tidak pernah memeluk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi liar, anak-anaknya menjadi pemberontak, anaknya menjadi teriak-teriak, termasuk tadi guling-gulingan dan sebagainya gitu. Karena sentuhan-sentuhan psikologis, kadang-kadang tadi psikologis. Jadi tipnya adalah banyaklah mereka itu dipeluk gitu. Usaha perkembangan ya gitu ya. Usaha perkembangan gitu ya.
Karena kan usia perkembangan, kalau misalnya dewasa, anak-anak saya yang sudah kuliah, ya saya tidak lakukan itu, biar ibunya yang lakukan itu gitu ya. Berlawan jenis ya tentunya gitu ya. Kalau yang perempuan biasanya saya agak nggak ini ya. Biar ibunya saja yang memeluknya, lebih banyak memeluk gitu ya. Jadi banyak itu bisa berlaku juga bagi yang tadi usia di atas perkembangan tadi gitu. Kalau masih karakternya masih belum atau masih belum merontak, banyak dipeluk lah. Dipeluk gitu ya. Ini buat bekal buat Rizky nih gitu. Nanti kalau udah nikah punya anak belum merontak ya banyak lah. Jadi ketika anak-anaknya banyak dipeluk, yakini bahwa mereka itu akan menjadi anak-anak yang tadi tuh, anak yang santun, anak yang lembut hatinya gitu ya, sehingga tidak akan terjadi memelukkan. Jadi cermin lah. Coba misalnya itu bisa jadi ya dilihat lah gitu ya. Apakah orang-orang yang sering memeluk anak-anaknya itu ya, akan anak-anaknya juga akan segitu, akan seperti pemberontak tadi gitu ya. Jadi saya di rumah itu ada kebiasaan di rumah itu ketika mau berangkat itu cepika-cepiki dan terusnya. Kalau misalnya yang pesantren, pelukan itu nggak akan lepas itu. Ya perpisahan misalnya melepas mereka di pesantren, mesti itu semuanya mereka itu dipeluk ya, supaya ada batin yang menempel di anak-anak kita. Ya alhamdulillah gitu ya. Ketika tadi itu misalnya di mal-mal, misalnya Nugraha ini sempat tekan tadi misalnya merontak ya. Ketika ya ada keinginan, setiap anak punya keinginan lah. Ketika diajak ke belanja itu pastilah keinginan untuk beli boneka, untuk mainan, itu pasti gitu. Nggak bisa dipungkiri karena alamiah buat anak-anak usia seperti itu memang ya momennya itu gitu ya. Kalau saya sama istri saya udah bilang nanti aja ya, enggak ya gitu ya. Itu ngerti gitu karena memang sudah sentuhan-sentuhan itu mereka enggak sentuhan-sentuhan secara psikologis itu sudah mengena gitu di anak-anak itu. Jadi gampang gampang bukan tadi kasih nggak usah lagi pakai dialihkan dengan yang lain, enggak. Emang biar dibicarakan saja gitu ya. Misalnya ini uangnya lagi nggak cukup nih gitu ya, atau mungkin memang asalkan nggak bohong gitu ya. Kalau saya menghindarkan itu, dan sampai kita punya duit banyak nggak ada, ya jangan. Gitu. Ya cenderung ini nanti ada uangnya tapi buat dialihkan yang lain, mengerti anak-anak itu ternyata gitu ya. Ada uangnya tapi buat alihkan nanti buat ini, buat itu dan seterusnya. Dan itu hindarkan karena tadi sentuhan psikologis tadi itu yang mungkin ya mulai dari sekarang anak-anak kita banyaklah dipeluk gitu ya. Kalau misalnya nangis dan sebagainya dipeluk saja itu cepet gitu. Nah, kemarin kan kalau misalnya saya nge-share ke gitu ya, Facebook atau apa. Ketika anak-anak itu menangis, itu kan dia pandangan dan seterusnya itu arahnya ke bawah gitu ya. Ketika ingin menyelesaikan nangisnya itu gitu, itu dibawa keluar saja anak kita itu, terus lihat di atasnya, entah itu pohonan, entah itu langit dan sebagainya, itu cepat selesai nangisnya gitu. Jadi mengadahkan kepalanya ke atas itu mempercepat anak-anak itu cepat berhenti nangisnya gitu. Karena alamiah gitu. Kalau bahasa Islamnya sunatullah gitu, fitrah gitu. Itu beberapa yang bisa lakukan gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau yang belum sempat atau belum terbiasa dengan memeluk anak-anak itu gitu ya. Saya termasuk orang-orang yang ya dulu kecil jarang dipeluk oleh orang tua saya gitu. Jarang ya. Karena kita belajar dan seterusnya sehingga kita bisa berubah itu semua gitu ya. Dari mulai kita lah gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau
jadikan anak-anak kita yang lembut hatinya, banyak-banyaklah dipeluk gitu ya. Kalau tadi nangis ya peluk saja, ya ntar juga sekali batin gitu ya. Akan itu, jangan sampai menangis terus dimarah-marahin dan seterusnya, ya tambah repot. Gitu ya. Jadi cara-cara itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk supaya anak-anak kita punya karakter yang unggul tadi gitu ya. Yang perlu luar biasa perjuangan untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter gitu. Kemarin kan di awal ada materi sampai 9 atau 11 itu ya. Apa sih disiplinnya itu banyak tuh. Kita dibuka lagi poin-poin yang berkaitan dengan itu. Itu mungkin tip dari saya. Ada 2 tip, nangis dan lembut hatinya. Dari saya cukup, mungkin ada yang menambahkan? Tambahan Pak. Mungkin sebelum belajar bagi ibu-ibu untuk memeluk terus anaknya, bapak-bapak juga rajin memeluk istrinya. Wah, luar biasa nih Mbak Putri. Tentang malam Jumat. Ya, kadang kalau bapak-bapaknya jaim-jaim ke istrinya, ya, nanti istrinya juga jadi dingin, terus ke anak-anaknya jadi jadi kaku-kaku gitu. Iya betul. Lanjutkan Mbak Put. Ya. Iya. Ya. Ya mulai kalau yang belum terbiasa ya mulai dari sekarang, mumpung belum berlanjut tinggi. Ya mungkin awal-awalnya agak canggung kali ya, yang belum itu, nanti lama-lama kan sudah hal biasa gitu ya. Ya supaya nanti ya setiap orang punya ciri masing-masing untuk supaya bisa mengenang gitu ya, supaya mengenang untuk berubah. Jadi saya biasanya saya pernah nonton yang waktu itu ya di film action, film keluarga gitu ya. Yang itunya pemerannya John Travolta masalah tuh. John Travolta, terus dia merubah wajahnya untuk masuk ke orang lain gitu, sehingga ketika itu nggak bisa berubah, akhirnya terjadi nggak bisa berubah lagi gitu ya wajahnya itu. Saya ini suami tapi karena udah dirubah gitu wajahnya itu, sehingga istrinya itu tanggung gitu karakter ya, tapi ada satu momen yang hal itu yang biasa gitu ya. Jadi ketika itu John Travolta ke istrinya itu kebiasaan sebelum dirubah face-nya tadi gitu ya. Ada ketika dalam kemesraan gitu ya, kemesraan itu ada disebutnya belayan di wajahnya pada istrinya gitu ya. Itu hal yang biasa, rutinitas yang dilakukan gitu ya. Sehingga pada saat untuk meyakinkan bahwa itu suaminya, maka dia lakukan itu tuh, misalnya rubah wajahnya itu nggak berubah gitu ya. Ini penjahat yang bilang istrinya itu bilang ini penjahat yang sangat benci lah bahasanya gitu. Itu dihembuskan aja tangan itu dilibaskan ke itu ya. Itu momennya memang tidak akan terjadi pada orang lain gitu ya. Akhirnya yakin bahwa ini suaminya walaupun face-nya berubah gitu ya. Nah itu saya membuat sebuah bukan persamaan gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan oleh kita gitu. Tapi bukan kayak model gitu lah. Cari yang lain gitu ya. Yang kreatif lah
Jangan nyontoh yang vulgar seperti itu dari film-film itu. Jadi saya lakukan kalau ke saya itu pasti ada sekitar 4 titik yang selain salam gitu, salam cium tangan, 4 titik yang mungkin saya harus ini kan ke anak-anak saya dan istri saya. Itu perbedaan dengan yang lain gitu ya. Atau perpisahan di pesantren gitu ya, pasti ada 5 titik yang mungkin mereka paham bahwa ini sudah rutin dilakukan. Saya nggak nyebutkan titiknya mana, itu cerai saja. Karena itu termasuk tadi pelukan tadi gitu, pelukan baik itu buat anak-anak kita maupun kalau istri mungkin kalau misalnya mau berangkat dinas biasanya dinas yang perlu 2 hari 3 hari biasanya pelukan itu nggak lepas, artinya tetap dilakukan gitu ya. Supaya tadi yang lembut juga nanti istri-istri kita dengan atau mungkin suami-suami kita kalau misalnya mau dipeluk juga suaminya, ya putri jangan istrinya saja, suaminya dipeluk juga kan. Ya artinya dasar lah pelukan itu buat untuk melembutkan baik itu untuk anak-anak maupun itu dahsyatnya kenapa itu dilakukan pelukan psikologis masalah itunya gitu ya. Ya. Good, saya sepakat dengan Putri ya. Jadi kalau ditarik korelasinya Pak, ketahanan bangsa diawali dari ketahanan suami istri. Ketahanan kemesraan suami istri gitu ya Pak ya, sehingga menyebar ke ketahanan keluarga, baru ke masyarakat, akhirnya ke bangsa gitu ya Pak. Iya, betul. Iya. Ya. Ya. Betul, kalau urutan hierarkinya memang begitu. Kalau kita mau rubah sebuah itu, kalau misalnya terlalu fundament sekali, memang dipersiapkan dari mulai ini. Makanya kan kemarin saya sebutkan ada nanti kita masa emasnya itu di usia anak kita itu di 2045 kan. Masa emas dari sekarang dipersiapkan. Dari sekarang ini mulai dari keluarga-keluarga kita lah gitu. Kalau misalnya nanti 2045 itu kalau itu bisa dijalankan secara nasional gitu ya. Saya yakin kita akan 2045 itu kita akan berubah lah secara ekonomi, dan lain sebagainya. Karena mungkin ternyata di negara-negara maju itu karakter itu yang menjadi mereka itu menjadi lebih maju gitu ya. Jadi pendidikan kalau misalnya di negara-negara maju itu bermasalah ketika tadi itu pendidikan karakternya itu menjadi terhambat atau mungkin menjadi hal yang fundamental buat mereka itu untuk pendidikan karakter. Karena memang di situ dasar itu pentingnya gitu ya. Begitu. Baik, cukup kalau bicara keluarga kayaknya nggak habis-habis nih. Kita buat materi sendiri aja nih buat seminar berkaitan dengan ketahanan keluarga gitu. Termasuk kita macam-macam gitu ya. Saya tadi pagi posting tentang di Facebook, maksudnya saya tiap hari ada hal yang baru di Facebook saya gitu ya. Itu berkaitan dengan saya cuma hanya memancing saja gitu ya. Seorang wanita boleh loh menembak seorang laki-laki untuk jadi suaminya gitu ya. Jadi dulu-duluan gitu ya. Itu tidak haram buat kita atau mungkin, tapi memang tidak lazim dilakukan di Indonesia kan gitu ya. Tetapi secara itu ya boleh gitu. Artinya tidak murahan juga gitu. Murah seorang perempuan terus melamar suami atau calon suaminya enggak ini level, karena memang hal yang biasa gitu ya.
di dalam konteks keberagamaan gitu ya. Saya belum lihat lagi Facebooknya. Dia suka ada komen-komen yang banyak lah gitu ya. Saya lemparkan saja gitu ya, karena ini pendidikan menurut Islam tidak haram dilakukan untuk misalnya seorang wanita menembak seorang bukan nembak dalam artian ini ya, artinya melamar seorang laki-laki yang dia anggap bahwa itu laki-laki sesuai dengan kriterianya, bukan gitu ya, bukan karena ganteng dan sebagainya, tapi sesuai dengan kriterianya boleh, silahkan dilakukan gitu ya. Kalau mau lihat ya mungkin lihat di Facebook saya, tapi bukan dalam bentuk tulisan saya, tapi dia biasa ada gambar, terus nanti ada apa kalimat-kalimat yang ringan lah gitu ya. Karena kalau panjang-panjang biasanya di skip dulu, dibaca juga enggak gitu ya. Nah, biasanya saya ada gambar terus ada keterangan kecil gitu ya. Intinya adalah itu ya boleh wanita-wanita itu melamar seorang laki-laki pujaannya gitu. Jadi tidak haram dan juga diperbolehkan. Oke. Cukup ya kali ya. Terus selanjutnya kemarin kita janji untuk menyepakati UAS ya. Saya tadi bukan jalan-jalan lah. Karena tuntutan teman-teman kita ini kan lagi di kegiatan di Bali gitu ya. Kebetulan saya, Pak Kajur dan beberapa teman-teman ada di kampus, artinya tidak ke sana lah gitu. Akhirnya salah satu membicarakan di dalam perjalanan itu membicarakan tentang UAS gitu ya, UASnya itu. Nah UAS itu ini udah diberlakukan gitu. Itu kasihan pada mahasiswa-mahasiswa yang baru-baru gitu ya. Itu satu semester belum pernah ke kampus gitu ya. Misalnya anak-anak yang 2021 ini misalnya itu kan belum pernah sama sekali ke kampus kan gitu ya. Online terus, akhirnya disepakati ya udah pokoknya yang tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya kan udah pernah ke kampus lah gitu ya, udah pernah merasakan. Jadi diterapkan untuk yang baru-baru tingkat awal, mereka itu diwajibkan untuk UASnya di kampus. Saya nggak tahu nih apakah di yang ahli jenjang ini juga diumumkan untuk datang ke kampus untuk UAS itu gitu ya. Karena kan ada beberapa teman-teman yang sudah tahu lah kampusnya. Kasihan yang baru-baru ini gitu ya. Termasuk ya yang baru-baru ini kan mereka belum pernah gitu. Belum pernah ke kampus gitu ya, supaya dia tahu lah kampusnya bagaimana gitu selama 1 pekan untuk bisa datang. Ya ketemulah dosen-dosen yang ngajarnya dan sebagainya gitu, paling enggak gitu ya. Saya juga agak canggung juga kemarin agak datang ke saya setelah lagi dari UAS itu datang ke ruang saya gitu. Pak saya yang tingkat 1 nih Pak awal. Oh iya. Beda gitu kan dan seterusnya gitu ya. Ya saya nggak tahu nih yang ahli jenjang apakah juga diumumkan Mas Guntur untuk hadir atau enggak, saya nggak. Tapi kemarin kita sepakat untuk hari ini menyelesaikan itu ya. Materinya udah selesai ya Ki? Sudah Pak, sudah selesai semua. Terakhir tadi yang kelompok 14. Kalau yang untuk UAS sih kemarin infonya Mas Guntur mengembalikan ke dosennya masing-masing Pak. Sudah. Ya. Terkait silakan dengan, diputuskan aja. Terkait dengan UAS ISD ada usulan dari teman-teman gimana kalau misalkan kita buat soal pilihan ganda akhirnya sesuai dengan materi gitu Pak. Ya Pak, gimana Pak? Terus nanti dijawab gitu, rame-rame. Nanti teknisnya setiap orang membuat soal gitu ya. Ya jadi per kelompok gitu Pak buat soal pilihan ganda beserta dengan jawabannya. Nanti dikumpulin ke Bapak gimana kira-kira Pak?
terus setelah dikumpulkan nanti diujikan. di share atau mungkin diujikan gitu. Diujikan, Pak. Oh, diujikan. Siap. Diujikan dengan soal yang kami buat gitu ya. Oke. Satu kelompok berapa soal kira-kira? Kelompoknya ada 14 Pak, kira-kira biasanya berapa soal Pak? Berarti kalau 14 5 Siswanya kan 42 Pak. Kalau satu mahasiswa satu soal udah 42 soal itu Pak. 42 soal ya. 2 lah, jangan 1 lah. Ya, berarti ada 84 soal berarti nanti Pak. Ya, nanti ya ketika UASnya itu nanti dipilih lah, paling nggak sampai. Kalau 80 itu berlembar-lembar kalau misalnya kita mau offline gitu misalnya. Ini sepakat lo offline apa online nih? Online, Pak. Online ya, berarti nanti bikin Google Form atau mungkin nanti di email dan sebagainya, mungkin nanti kita teknisnya gimana gitu ya. Tapi dosen-dosen lain lebih kebanyakan memang online ya. Iya, Pak. Online, Pak. Online. Oke, deal. Kalau misalnya itu nanti saya tinggal nunggu soalnya, saya nanti revisi, nggak usah banyak-banyak lah. Atau mungkin mau juga sekian banyak itu 84 misalnya gitu ya. Ya boleh juga sih ya. Tapi itu akan kita lakukan kapan kira? Pekan depan atau gimana? Mungkin kalau untuk soalnya Senin ini udah dikumpulkan ke Bapak kali ya, nanti diujikannya Kamis depan atau Jumat depan mungkin ya Pak, sesuai jadwal kita kuliahnya. Yang lain udah selesai semua ya? Berapa udah Pak? Udah ya, oke. Oke, deal kita. Pak Legia, mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, enggak, silakan Pak. Ini untuk UASnya yang mahasiswa reguler, apakah disamakan Pak dengan mahasiswa AJ atau bagaimana Pak? Oh, yang reguler beda lah. Yang reguler beda. Karena kan yang ahli jenjang itu UTS-nya itu ada juga perjanjian juga. Selain kalau nggak salah, selain presentasi sama buat apa Ki ya? Buku nggak salah ya? Atau apa ya waktu itu ya? Itu makalah Pak yang dikumpulin. Makalah. Ya, artinya udah itu. Dia ada sesuatu yang dihasilkan dari baik itu UTS atau UASnya. Sehingga sebenarnya yang UAS ini ya ini saja sebenarnya karena sudah tercover dengan tadi itu pengganti dari jadi makalah lah gitu ya. Sebagai buktinya itu jadi ada yang dihasilkan gitu ya. Sebenarnya UAS ini intern aja ya, formalitas dari apa yang sudah kita sepakati. Mungkin yang reguler kan juga belum, UTS-nya itu kan belum juga kan, belum disepakati juga, apalagi UAS gitu ya. Nanti kita bicara aja lah, kita bicarakan karena ada beberapa materi yang nanti belum juga disampaikan, artinya masih belum selesai gitu ya. Khusus untuk reguler kita bicara aja lagi nanti ya. Tapi untuk kali jenjang sudah sepakat nih. Sepakatan yang UTS-nya itu tadi makalah, terus tugasnya itu kan presentasi nih, dan UASnya dalam bentuk setiap orang membuat soalnya masing-masing, paling tidak satu orang dua soal dengan tidak lepas dari kelompoknya gitu, materi kelompoknya gitu, sehingga tidak tumpang tindih dengan kelompok yang lain.
Jadi saya rasa kalau 2 nggak terlalu susah lah gitu ya. Saya yakin 2 kan multiple choice juga. Itu luas kalau apa materi-materi itu. Jadi enggak juga harus apa terlalu terlalu kaku lah untuk ini. Bebas saja membuat soal gitu. Yang penting di jawaban itu ada kan multiple choice. Cuman yang disepakati nanti ada yang apakah A B C D E atau A B C D, ya itu sepakat jangan sampai nanti satu ada yang pakai sampai D, satu sampai E, ada satu sampai F, bisa jadi gitu ya. Sepakatin aja nanti Ki. Misalnya sampai ini pilihan gandanya misalnya ada 5 saja atau mungkin A B C D E atau mungkin udah kalau enggak itu A B C D juga enggak apa-apa juga. Supaya seragam aja, nanti jangan sampai belentong, ada yang 5, ada 4, ada yang 3, ada yang 6. Siapa? Jadi pahami itu ya, nanti kita bicarakan yang khusus reguler, tapi untuk kali jenjang kita udah deal ya. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Cukup kayaknya sih. Udah lewat juga dari ini nih. Ya, baik Pak. Kasihan teman yang lagi dinas saya. Ya, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Legia ya, yang telah membimbing kami semua selama 1 semester ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, makasih semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan, tidak amanahnya waktu, tidak amanahnya materi, tidak amanahnya sesuatu yang berkaitan. Ya mohon dibukakan pintu maafnya. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu lagi dalam materi yang berbeda. Baik, billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Mas Ferry bisa minta tolong potret Mas Ferry? Amin.